karena kami sebenarnya punya punya slogan di SMK Nurul Huda ini. Slogannya itu ya, kalau bukan Nurul Huda siapa lagi? Oke, jadi memang saat ini SMK Nurul Huda itu sedang mengembangkan di teknologi digital ini ya Pak ya? Jadi saya ke depan akan insya Allah berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian di beberapa perguruan tinggi, agar bisa berkolaborasi menghimpun persoalan-persoalan yang ada real di masyarakat, kemudian kita bicarakan bagaimana solusinya, bagaimana menggunakan teknologi agar para petani kita, bapak-bapak kita, ayah saya, paman-paman saya yang petani itu bisa lebih mudah gitu, dan bisa lebih produktif. Oke. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau petani sekarang itu kan banyak yang masih usia lansia gitu ya. Iya. Maksudnya bukan yang muda-muda, tapi untuk teknologi digital sendiri apakah gampang untuk diterima oleh para orang tua ini? Saya tidak banyak berharap kepada generasi yang sudah lanjut. Tetapi bagaimana generasi muda ini mampu memanfaatkan lahan-lahan yang ada agar mereka tidak justru pergi ke luar kota, kemudian mengembangkan kota-kota lain, mereka jadi karyawan di mana, jadi penjaga toko malah. Sementara di sini lahan-lahan yang ada, potensi-potensi yang ada tidak termanfaatkan. Jadi pemuda-pemuda inilah yang saya harapkan nanti menggarap pertanian, tetapi dengan gaya yang berbeda dengan orang-orang tua mereka. Oke, untuk Gen Z ya berarti ya, Gen Z dan seterusnya semoga bisa menggunakan teknologi digital dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Oke, untuk Kak Yoyon ya, sekarang itu kan teknologi itu memang sudah bukan hal yang asing ya, udah menjadi hal yang biasa. Semua itu sudah pakai handphone, sudah pakai laptop kerjanya, baik itu belajar, ujian, atau mungkin mengerjakan tugas-tugasnya ya kan. Dan kayaknya kalau di dunia pendidikan sendiri, alasan ini juga mendasari adanya komunitas coding dan KA di Kabupaten Sumeneb ya Kak Yoyon ya. Oke, nah kalau Kak Yoyon sendiri melihat untuk saat ini bagaimana sih kemampuan dari para pendidik maupun siswa terkait dengan teknologi digital? Oke, jadi benar sekali Kak dan sepakat saya bahwa era sekarang kemajuan teknologi itu sudah sangat pesat, apalagi dengan 1 tahun 2 tahun belakangan ini dengan AI yang sudah bisa sangat membantu setiap pekerjaan kita. Ini diharapkan mampu kemudian anak didik kita, khususnya peserta didik dan guru nantinya tidak hanya mampu menggunakan gawainya, smartphone-nya atau gadgetnya hanya sebatas hiburan belaka, namun mereka nantinya mampu untuk kemudian membantu dalam proses belajar utamanya, dan kepada para pendidik mampu di dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada anak didik supaya lebih menyenangkan pastinya bagi anak-anak, dan outputnya nanti anak-anak bisa memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Oke. Nah, sudah ngobrol sama Kak Yoyon, sama Pak Obed juga. Kita ngobrol dulu sama Kak Lisa ya. Ini kan Kak Lisa kemarin baru aja, bulan Oktober ya, ini baru ikut kompetisi robotik ya. Bisa cerita singkat gak sih sebenarnya yang diikuti kemarin tuh apa? Tentang apa? Jadi yang diikuti kami kemarin itu tentang lomba teknologi tepat guna untuk lingkungan, kesehatan, energi, dan keamanan. Dari itu kami membuat smart garden tenaga surya dengan sistem monitoring link, sensor kelembapan tanah, dan panel surya. Dan sistem itu bermanfaat bagi para petani dan anak-anak muda yang malas untuk terjun ke dunia pertanian. Oke, dan sekarang langsung aja kita melihat bersama ya untuk dari timnya Kak Lisa ya, Robotic Smart Garden namanya. Kita langsung aja menyaksikan ya video dari teman-teman dari SMK Nurul Huda Bluetooth. Oke, Kak Lisa bisa dijelasin nggak sebenarnya kan Kak Lisa ini dan teman-temannya itu membuat Robotic Smart Garden. Itu idenya itu dari mana sih awalnya? Kenapa bisa bikinnya itu tentang Robotic Smart Garden ini gitu? Kenapa nggak yang lain? Kenapa mendapatkan ide seperti itu?
Jadi yang pertama kali mengusulkan ide tersebut yaitu teman saya, Aaf. Karena kami melihat banyak lahan di sekitar kami itu yang jauh dari listrik, jadi susah untuk menggunakan pompa air listrik. Dan di sekitar kami itu banyak para petani yang malas untuk menyiram dan kadang lupa untuk menyiram. Dan ada banyak anak muda di sekitar kami yang malas untuk terjun ke dunia pertanian karena takut panas, takut gak glowing, dan lain sebagainya. Dan dari itu kami menciptakan Smart Garden tenaga surya dengan monitoring wind. Oke, bisa dijelaskan sistem kerjanya itu nantinya seperti apa untuk Smart Garden ini? Jadi sensor kelembapan tanah membaca tingkat kadar air pada tanah. Jika kadar air pada tanah kurang dari 20%, maka microcontroller akan menyalakan pompa secara otomatis. Oke, kalau kemarin yang menang kompetisi robot Smart Garden ini kan, ada nggak sih jarak tertentu yang bisa terdeteksi oleh alat ini? Kalau soal itu masih belum tahu karena kami membuat versi prototipenya. Oke, jadi masih berupa prototipe ya. Apakah nanti akan dikembangkan lagi atau bagaimana nih rencana ke depannya? Rencana pastinya mau dikembangkan lagi. Kalau boleh tahu kemarin berapa orang satu tim ini? 3 orang, 3 orang, dan pembimbingnya 1 orang. dari SMK Nurul Huda sendiri? Iya. Oke, berapa lama sih kemarin membuat Smart Garden ini? Kan untuk kompetisinya sendiri di bulan Oktober ya? Oke, dan berapa lama sih dari ide sampai membuat alatnya itu berapa lama? Kalisa dan tim? Sekitar 1 bulanan tapi gak nyampe. Oke, jadi ternyata 1 bulan tuh dari ide sudah selesai gitu ya? Iya, akhir bulan. Oke. Kalau untuk alatnya sendiri dan perlengkapan lainnya gimana? Dari sekolah kah atau memang tim aja gitu yang mengadakan? Dari sekolah yang memfasilitasi, terus kami yang membelinya. Oke, jadi emang sudah dibimbing sama guru dari SMK Nurul Huda Pluto sendiri, dan kalian untuk siswanya itu mengembangkan ya apa yang sudah disarankan sama Pak siapa? Pembimbingnya? Pak Hafifi. Pak Hafifi. Oke. Nah, Pak Ubed, ini kan anak-anak kita kreatif sekali ya. Tiba-tiba ada ide untuk membuat robot Smart Garden ini. Dan ini untuk mempermudah petani sebenarnya ya. Kalau nantinya dikembangkan lebih luas. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Ubed sendiri dan juga dari sekolah, apa ini yang mendasari anak-anak tuh biar lebih melek teknologi digital seperti yang dibuat sama Kak Lisa dan teman-teman ini? Ya, jadi dari sejak semula kita menyiapkan proyek ini sebenarnya memang bukan untuk lomba gitu. Memang untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat untuk kita persembahkan kepada mereka. Karena saya punya motto sama guru-guru di Nurul Huda itu, sekolah hebat itu bukan sekolah yang banyak siswanya, bukan sekolah yang mahal bayarannya, tetapi sekolah yang mampu menjawab tantangan masyarakat. Oleh karenanya kita baca di sini masyarakatnya masyarakat petani gitu. Maka kita harus membantu mereka untuk bisa memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Sebenarnya kami ada yang lebih menantang sebenarnya untuk kita bikin di proyek kemarin. Sudah saya ajukan ke panitia lomba lewat pembimbingnya. Kita mau bikin pengering tembakau secara elektrik gitu ya. Karena tembakau di sini itu yang paling dikhawatirkan oleh petani itu ketika mau panen tembakau adalah hujan. Jadi ketika hujan turun saat mereka panen itu sudah habis pekerjaan 3 bulan itu modalnya, tenaganya itu habis ludes. Jadi sebenarnya ini sebenarnya lebih tepat guna menurut saya untuk lingkungan saya. Tetapi karena lomba kemarin mengarahkan kita tidak ke itu tetapi kepada penyiraman secara otomatis, maka ya belok arah pengembangan kita ke situ dulu. Tetapi ini menurut saya sudah cukup bagus. Mimpi saya anak-anak muda di Desa Kingking, Lutok itu nanti nyiram tembakaunya itu dari dalam ruangan ber-AC gitu ya. Jadi kayak main game saja gitu ya. Dan ini saya mohon kepada semua stakeholder ya, kita butuh kolaborasi baik dari pemerintah. Makanya saya di sini mengundang
kepala desa ini agar tahu bahwa ada rakyatnya yang cerdas gitu ya. Dan kita undang pemerintah, kita undang dewan guru, kita undang wali murid gitu ya. Nanti kita kalau setelah pemilihan nanti kita akan tampilkan inovasi-inovasi mereka agar semuanya bisa berkolaborasi. Karena kalau tidak dengan seperti itu capaian kita tentu tidak akan maksimal. Betul ya. Nah sekarang ini kan sesuai dengan topik kita melek teknologi digital di dunia pendidikan. Kalau dari SMK Nurul Huda Bruto sendiri Pak, apakah anak-anak ini memang sudah tahu tentang AI atau memang sebelum sekolah pun mereka itu udah mengenal gitu loh apa yang namanya AI ini? Sebenarnya semuanya otodidak ya, apalagi di sini di madrasah kami gitu ya, tidak ada lulusan yang betul-betul murni teknologi. Saya sendiri sebenarnya jurusan pendidikan agama gitu ya, tetapi karena sekarang sudah eranya teknologi, maka gelar atau latar belakang pendidikan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak kreatif. Karena tanya sedikit saja sama itu sudah dikasih tahu apa itu microcontroller gitu. Itu sudah dijelaskan, harganya berapa juga tahu itu dia. Jadi untuk kita bisa kreatif itu sangat terbuka sekarang. Hanya tinggal kita mau apa tidak. Tinggal kita itu pengen apa enggak gitu ya. Jadi saya tekankan kepada siswa saya, kalau di zaman sekarang masih ada siswa yang bodoh dan tidak kreatif, itu karena kurang makan yang bergizi saja. Makanya Pak Prabowo ini mungkin Tapi Pak, anak-anak ini meskipun kreatif, kalau tidak didukung dengan fasilitas yang ada itu kayaknya kurang. Nah kalau dari SMK Nurul Huda sendiri bagaimana nih untuk pendampingannya sendiri? Kan tadi kalau Kalisa udah ada robot smart garden. Nah untuk yang Tenggau ini apakah nanti selanjutnya akan direalisasikan oleh SMK Nurul Huda sendiri atau bagaimana Pak? Pastinya karena mereka sudah membuktikan bahwa mereka bahkan bisa meraih gelar juara 1 mengalahkan sekolah-sekolah gede itu ya, sekolah yang mahal-mahal itu ya. Nah saya pasti akan semakin semangat untuk membiayai mereka, bahkan dari dana pribadi. Nah kalau nanti kurang, nanti kita akan kolaborasi dengan wali murid, dengan Pak Kepala Desa, bahkan mungkin saya nanti akan ketemu sama Bupati. Ini loh Pak Bupati, ada anak sampean pintar masa tidak dibiayai gitu ya. Jadi sementara ini kita biayai sendiri ya, karena kebetulan alat-alat yang mereka butuhkan kan tidak begitu mahal ya untuk mengembangkan smart garden ini. Tapi kalau nanti untuk yang mahal-mahal nanti akan kita kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Saya punya moto sama wakabili saya Pak Taufik, yang miskin itu kan kita, yang kalau negara itu kaya gitu kan. Jadi mari kita manfaatkan kekayaan negara ini. Jadi sejak dari pendidikan SMK ini saya tidak punya, bahkan ruangan pun tidak punya Pak. Ruangan tidak punya, komputer tidak punya. Jadi motonya itu, yang miskin itu kita, kalau negara kaya. Tinggal bagaimana kita punya semangat untuk belajar dan bagaimana semangat untuk mencari bantuan lah. Jangan sampai bantuan negara jatuh kepada orang yang tidak kreatif. Lebih baik ke kita. Oke, ini kita berdoa bersama-sama ya. Semoga nantinya kedepannya memang banyak nih dukungan-dukungan dari pihak sekolah ataupun pihak luar nantinya ya. Ya. Oke, Kak Yaya, sekarang kan itu memang teknologi digital itu kan sebenarnya banyak manfaatnya ya. Positifnya itu banyak banget, tapi tidak bisa dipungkiri kalau teknologi digital itu sebenarnya ada efek negatifnya juga gitu. Apalagi sekarang AI, wah itu apa-apa semua bisa dibuat sama AI ya. Bahkan yang palsu pun bisa jadi asli. Oke, tapi kalau menurut Kak Egon sendiri gimana sih cara mencegah efek negatif dari teknologi digital ini? Padahal sebenarnya kalau manfaatnya itu ya banyak banget, cuman ketika disalahgunakan ternyata jadinya tidak baik gitu. Gimana cara mencegahnya? Oke, baik Kak. Jadi benar sekali dengan kemajuan teknologi saat ini tidak hanya yang positif seperti yang sudah tadi diraih prestasi oleh SMK Nurul Huda yang meraih juara 1 ya. Karena kebetulan juara 2-nya sekolahnya saya. Tapi tidak apa-apa karena sekolah saya masih SMP. SMP tahun depan mungkin amin. bisa juara. Ya, karena kemarin memang gak ada kategori SMP SMA agak ya gitu. Jadi
SMK Nurul Huda juara 1, SMP 1 Sumeneb juara 2 gitu. Jadi kalau tingkat SMP saya juara 1 sebenarnya. Jadi jelas sekali, manfaatnya luar biasa. Dengan AI kita bisa membantu setiap pekerjaan kita. Namun ada, ini seperti koin bermata dua kan Kak. Jadi di sisi sebelahnya adalah positif, di sisi satunya adalah hal negatif. Nah, ini peran kita sebagai pendidik, para guru, orang tua utamanya nantinya untuk senantiasa memberikan pengawasan dan pendampingan kepada anak-anak kita di dalam memanfaatkan teknologi ini. Oleh karenanya perlu anak-anak ini sebelum kemudian mereka mengenal yang negatif-negatif nih Kak ya, kita berikan nih ilmunya yang positif-positif supaya pemanfaatan teknologinya itu mengarah pada hal yang positif. Begitu kan? Iya, berarti antara pengajar dan juga siswanya, mungkin dari pengajarnya dulu ya yang harus benar-benar mengajarkan hal-hal yang positif. Betul Ya anak-anak sekali. ini ya udah ngikutnya yang positif aja, jangan negatif ya. Masalahnya sekarang itu informasi mudah sekali didapat loh Kak. Udah gak bisa didapat Kak kalau yang namanya Iya. sekarang. Dan untuk kalau dari komunitas coding dan juga Kabupaten Sumeneb sendiri seperti apa nih untuk pendidiknya? Apakah sudah sesuai dengan visi misi dari komunitas? Oke, untuk sementara karena ini masih baru seumur jagung juga Kak ya, baru bulan kemarin juga kita terbentuk. Kita masih berfokus pada para pendidik untuk kemudian bagaimana mereka mampu dan memiliki kompetensi utamanya penggunaan teknologi dulu nih. Karena kita tidak mau kemudian karena kita guru nih merasa paling jago, bahkan kalau fakta di lapangan anak-anak kadang lebih cepat larinya gitu kan. Karena anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi dibandingkan kita para yang sudah nggak anak-anak lagi gitu. Dan sehingga apa? Mereka punya keinginan ketika ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya juga tinggi. Sehingga mereka kadang tanpa mereka sadari terbawa pada hal negatif tadi. Nah, disinilah peran kita para guru, para pendidik, orang tua, stakeholder utamanya juga untuk kemudian memberikan pendampingan, fasilitasi utamanya juga tadi yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah Mas Ubed, karena ini juga kakak saya ternyata ini. Dulu pernah kuliah satu Sama-sama tidak lulus. sama-sama gak lulus. Tapi jangan ditiru loh teman-teman. Jangan ditiru. Karena setelah gak lulus kita berani untuk banting setir kuliah lagi, akhirnya sama-sama lulus. Sama-sama lulus. Ambil positifnya ya teman-teman ya. Makanya jangan pernah takut mencoba. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Obed tadi. Era sekarang ini bukan lagi era siapa yang pintar, tapi era siapa yang punya keinginan yang besar untuk mencoba dan terus mencoba. Oke. Dan teman berdua pemirsa YouTube RRI Sumeneb dan juga teman-teman yang sudah hadir di aula SMK Nurul Huda Pluto kali ini, kita nanti masih lanjut ya sharing ilmunya dan diskusi bareng terkait dengan melek teknologi digital di dunia pendidikan. Tapi setelah yang satu ini tetap di Pro 2 Asta Kita Agustu.